Kabupaten Manokwari telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kabupaten yang PPKM-nya telah berada pada level 1. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan meresmikan dan mentabiskan kantor klasis GKI Ayamaru, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Bert Alen Rumbiat dan saya Aprilia Nekmur dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, 5 kontainer berisi minuman beralkohol jenis bir yang transit di Pelabuhan Laut Manokwari, Bupati menjelaskan edukasi kepada masyarakat menjadi langkah pemerintah. Hal ini disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo siang tadi usai mengunjungi kegiatan vaksinasi massal di lingkungan Gor Sanggeng Manokwari. Ketika ditanyakan awak media terkait keberadaan 5 kontainer minuman beralkohol jenis bir di Pelabuhan Laut Manokwari dan memasuki hari ke-6. Keberadaan 5 kontainer minuman beralkohol tersebut tentu ada kaitannya dengan Perda Miras di Manokwari. Untuk itu pemerintah akan melakukan edukasi lebih awal. Saya kira langkah-langkah edukasi kepada masyarakat sedang kita lakukan, termasuk juga kita akan mereview kembali Perda Miras kita. Jadi Perda Miras kita bukan untuk melarang, bukan. Jadi harus menertibkan. Jadi Perda Miras kita sasarannya menertibkan. Jadi kalau melarang tidak bisa. Sementara itu Sekda Manokwari Dr. Gigi Henry Sembiring menegaskan jika pelabuhan laut hanya sebagai pelabuhan transit. Kita salah sebagai pelabuhan transit. Artinya Pemda Manokwari meyakini bahwa Perda Miras itu sudah tidak berlaku, Pak. Bukan meyakini, Pak. Itu bahasa wartawan itu. Maksudnya bukan meyakini. Itu sudah direvisi. Sudah direvisi oleh pemerintah pusat. Karena ini kan katanya kelasnya kan 5% bir, toh. Bukan yang 60% apa dan sebagainya. Jadi itu prinsipnya kita tahu karena sebagai pelabuhan transit, bukan tujuan. Kecuali kalau pengusahanya di sini mungkin akan diedukasi seperti sebenarnya Pak Bupati. Tapi ini kan yang pesan kan dari Bintuni. Walaupun nanti dari darat dari Bintuni datang ke Manokwari pelan-pelan, tapi itu kan off the record. Diketahui sebelumnya 5 minuman beralkohol golongan A jenis bir asal Surabaya ditemukan oleh petugas Bea Cukai Manokwari di Pelabuhan Laut Manokwari. 5 kontainer miras tersebut akan dikirim ke Kabupaten Teluk Bintuni melalui jalur darat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kabupaten Manokwari telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kabupaten yang PPKM-nya telah berada pada level 1, namun masyarakat diharapkan tidak lengah serta pengawasan akan terus diperketat. Hal ini disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo Kamis pagi saat menghadiri kegiatan vaksinasi massal yang berlangsung di halaman Gor Sanggeng Manokwari. Jelas Bupati saat ini PPKM Kabupaten Manokwari telah berada pada level 1 yang didukung dari beberapa faktor. Di antaranya pasien COVID sudah tidak ada yang dirawat di semua rumah sakit rujukan di Manokwari, serta cakupan vaksinasi yang cukup tinggi, yakni dosis pertama 62% dan dosis kedua 41%. Dengan ditetapkannya PPKM Kabupaten Manokwari level 1, namun jelas Bupati, pengawasan akan terus dilakukan pemerintah dan pihak terkait. Saya kira pengawasan di sini kita lakukan kerjasama dengan Kapolres dan juga Dandim 1801 Manokwari terkait dengan penerapan prokes. Jadi yang sudah divaksin kita berharap kita tidak lengah, tetapi prokesnya tetap kita tegakkan di dalam aktivitas-aktivitas massal maupun juga pertemuan-pertemuan umum masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk peribadatan. Kita berharap walaupun perkembangan COVID kita di Manokwari ini sudah menurun kasusnya, tetapi cakupan pelayanan yang sudah tinggi khususnya di vaksinasi ini juga tidak membuat kita lengah, tapi kita tetap berhati-hati untuk menjaga seluruh masyarakat kita supaya tidak gegabah untuk kemudian memberikan ruang bagi berkembangnya COVID-19 lagi.
Sehingga diharapkan kepada seluruh masyarakat dan juga pimpinan lembaga sosial keagamaan, Ormas dapat memberikan dukungan yang baik kepada pemerintah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, peringatan Hari Jadi Kabupaten Pegunungan Arfak ke-9 tahun 2021, Bupati Pegunungan Arfak, Yosias Saroy, menyoroti kehadiran para pegawai negeri yang kurang berada di tempat tugas. Hari Jadi Kabupaten Pegunungan Arfak ke-9 tahun 2021 diperingati dalam suatu upacara bendera oleh segenap aparatur sipil negara bersama pimpinan daerah, legislatif, Forkopimda, TNI Polri, pelajar, serta masyarakat. Bertindak selaku pembina upacara, Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy dengan pemimpin upacara dan Ramil Anggi, Letda Infanteri Pius Huik. Dalam amanatnya, Bupati Saroy lagi-lagi menyoroti kehadiran para ASN di Pegunungan Arfak yang masih sangat minim berada di tempat tugas, terlebih saat momen peringatan Hari Jadi Kabupaten Pegunungan Arfak terlihat hanya segelintir pejabat dan ASN yang hadir, termasuk CPNS yang baru saja diangkat masih sangat sedikit jumlah kehadirannya. Bahkan kata Bupati, hadirnya Kabupaten Pegunungan Arfak telah memberikan jabatan bagi para ASN yang kini telah menjadi pimpinan OPD dan para pejabat eselon 3 dan 4, termasuk fasilitas kendaraan yang harganya sangat mahal. Pimpinan OPD tidak semua hadir. Ya. Ada beberapa yang tidak hadir, saya berharap semua pimpinan OPD harus ada di tempat tugas. Karena kita ini punya pimpinan yang sebagai panutan, sebagai teladan, contoh untuk yang lain. Kalau kita pimpinan tidak ada tempat tugas, staf, dia mau dengar siapa? Ya, jadi mari. Ya, saya harap kepada semua pimpinan OPD yang ada ini, ya, walaupun sebagian besar tidak hadir, tapi saya berharap semua pimpinan OPD ini harus ada di tempat tugas. Tempat kerja ada di sini. Tempat ini sudah memberikan kita jabatan yang strategis, ya, jabatan yang baik, memberikan kita anggaran yang cukup. Kita tidak bisa menyangkal itu, ya. Memberikan juga fasilitas kendaraan yang cukup mewah itu. Jangan main-main, jangan ya menggunakan itu untuk berputar-putar di Manokwari, tinggal di Manokwari. Semua tetap berada di tempat tugas. Ya, melalui momen yang berharga untuk kita ini, mari. Kita ini sudah, ya. Untuk itu Bupati meminta seluruh jajarannya untuk kembali mengintrospeksi diri apa yang telah diberikan bagi kemajuan daerah Pegunungan Arfak. Apalagi para ratusan CPNS yang jumlahnya 900 lebih, namun yang selalu ada di tempat tugas hanya segelintir orang. Padahal menurut Bupati bahwa dalam pengadaan formasi CPNS tahun 2019 lalu, sempat membuat roda pemerintahan di Pegunungan Arfak terganggu oleh karena gejolak dari sekelompok orang yang tidak menerima hasil kelulusan CPNS. Namun setelah para CPNS menerima SK, kehadirannya di tempat tugas sangat minim dari yang diharapkan Bupati. Nah, ini yang harapan saya, kiranya mari kita introspeksi diri, kita evaluasi diri masing-masing. Apa yang kita buat untuk daerah ini? Daerah ini cukup memberikan sesuatu untuk kita, jabatan untuk kita, kendaraan, ya mari itu kendaraan, satu kendaraan itu berapa itu? Uang yang cukup. Jadi mari semua kita harus kerja di Pegap sini, kita harus tinggal di sini. Ya, ada masalah persoalan, mari kita lihat itu secara baik dan kita harus tetap setia tinggal di sini dan kerja untuk melayani masyarakat, menjalankan roda pemerintahan dan juga mengisi pembangunan. Ya, jadi mari. Begitupun CPNS yang hadir hari ini, angkatan semua yang ada di barisan. Ya, kamu hitung sendiri, ya, laporkan ke sini berapa jumlah yang dari 900 sekian itu berapa yang hadir. Ya, karena kamu CPNS ini sudah tahun 2018 itu yang bikin sampai pemerintahan hancur. Dari 4 tahun sebelumnya itu kami jalan secara baik. Tapi masalah terjadi sampai pemerintahan terganggu. Itu hasil CPNS. Jadi CPNS yang ada itu semua harus ada di tempat tugas. Ya, ini saya lihat tidak sampai 900 itu. Tidak sampai itu. Jadi mari kita semua introspeksi diri masing-masing. Kita pimpinan jadi teladan contoh yang baik, staf ikut menyesuaikan. Usai pelaksanaan upacara bendera, dilanjutkan dengan resepsi dan hiburan, serta memperkenalkan tim sepak bola Persegaf yang akan berlaga di Liga 3 yang bakal berlangsung di Kota Senja, Kaimana pada bulan Desember mendatang. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi mengabarkan.
Kita beralih ke informasi lain. Guna capaian 70% herd immunity di Kabupaten Manokwari, Pemda Manokwari bersama Polres Manokwari, Kodim 1801 Manokwari, serta panitia sepak bola Adolf Kabokap gelar vaksinasi massal. Vaksinasi massal yang berlangsung di halaman Gor Sanggeng Manokwari mendapat respon yang baik dari masyarakat, baik warga Kelurahan Sanggeng dan juga yang berdomisili di luar Kelurahan Sanggeng. Vaksinasi dihadiri langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indo dan Dim 1801, Wakapolres Manokwari, Sekretaris Daerah Manokwari, serta para pimpinan OPD di lingkup Pemda Manokwari. Bupati Manokwari dalam arahan pada kegiatan vaksinasi massal pagi tadi disampaikan untuk mencapai herd immunity di Manokwari butuh dukungan dari semua pihak sehingga saat ini cakupan vaksinasi dosis pertama mencapai 62%. Cakupan pelayanan vaksinasi kita di Manokwari cukup tinggi. Kita sampai dengan hari ini 62% untuk dosis pertama. Dosis kedua berapa persen? 41. Ya? 41. 41. Kita berharap vaksinasi kita untuk semua cakup dosis, baik dosis 1, 2, dan 3, pertumbuhan atau perkembangannya bisa meningkat. Target pelayanan vaksinasi kita sampai dengan akhir Desember, kita upayakan untuk bisa mencapai 70% sesuai dengan harapan dari pemerintah, baik pemerintah pusat tetapi juga Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Pangdam kepada kita semuanya. Agar program vaksinasi di Papua Barat dapat berjalan dengan baik, maka sebagai Bupati, Hermus juga berharap adanya dukungan dari masyarakat. Vaksinasi juga menjadi kebutuhan bagi setiap individu, bukan kepentingan pemerintah. Tentu kita sebagai tingkat pemerintahan di kabupaten atau kota, kita wajib untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah kepada kita. Karena itu Bapak Ibu semua, saya menghimbau untuk seluruh masyarakat Manokwari, jangan takut untuk divaksin. Jangan takut. Ya. Kalau mau hidup bebas, beraktivitas normal sebagaimana biasa, tidak ada gangguan dan lain sebagainya, wajib vaksin. Ya, vaksinasi itu bukan untuk pemerintah dan orang lain, untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau sehat, kita tidak mau untuk diserang pandemi COVID-19, kita berusaha untuk proteksi diri kita, bangun imunitas tubuh kita, tidak hanya dengan makan dan minum yang sehat dan teratur, olahraga, tetapi yang paling penting juga kita harus mengikuti program pemerintah, yaitu vaksinasi. Vaksinasi yang berlangsung sejak pukul 9 pagi disertai pula dengan pemberian sembako kepada warga yang telah mendapatkan vaksinasi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Total 321 warga binaan dalam lapas kelas 2B Manokwari yang telah divaksin hampir mencapai target 100%, baik dosis pertama maupun dosis kedua. Kegiatan vaksinasi sendiri dimulai sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur hingga selesai bertempat di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Kampung Ambon, yang diikuti oleh warga binaan, petugas lapas dan sejumlah masyarakat dari luar lapas kelas 2B Manokwari. Kepala Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Manokwari Julius Paat mengatakan, ini yang sekian kalinya vaksinasi dilakukan dalam lapas Kampung Ambon. Sebelumnya, khusus untuk vaksin tahap pertama dilakukan oleh Brimob dan pemerintah Provinsi Papua Barat yang hampir 50%. Sedangkan di tahap 2 ini, vaksin dilaksanakan oleh Polres Manokwari, sehingga dengan vaksin tahap kedua, hampir mencapai 100% warga binaan yang telah divaksin, dengan total warga binaan sebanyak 321 orang. Sisa waktu Brimob adakan. Waktu itu kan Brimob lakukan vaksin juga. Tahap pertama ya Bapak? Yang sisa yang belum. Oh, kita kan sebetulnya sudah berapa kali.
Jadi dari pemerintah rumah sakit provinsi sudah, itu hampir 50%, sisanya lagi hampir 50% dilakukan oleh Brimob. Tapi itu yang tahap pertama. Nah ini yang tahap keduanya ini, karena harus 2 kali dilaksanakan oleh Polres Manokwari. Ya, kita berterima kasih pada Polres Manokwari, karena berarti kita sudah lengkap nih semua yang tersisa. Paling tidak sudah hampir 100%, khusus penghuni semua. Bapak totalnya berapa Bapak penghuni yang ada, terus ya kemudian yang sudah divaksin berapa kalau boleh tahu? Kita ada 321, hampir 90% ini, 90% lebih lah. Tambah yang hari ini ya? Semua ini sudah, semua total sampai dengan hari ini kurang lebih 90%. Pegawai-pegawainya lapas ada berapa semua? Sementara itu, Wakapolres Manokwari Kompol Agustina Sineri menyebutkan sampai dengan saat ini dengan adanya koordinasi yang baik antara Polres dan semua pihak, sehingga Kabupaten Manokwari sudah mencapai 60% lebih vaksinasi. Namun Agustina menyebutkan masih banyak berita-berita hoaks yang membuat masyarakat merasa takut untuk datang ke tempat vaksin. Ia berharap agar masyarakat jangan terpengaruh dengan berita-berita yang tidak dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pada bulan akhir November itu kita harus mencapai 70%. Dan untuk Kabupaten Manokwari sendiri kami bersyukur bahwa sampai hari ini karena koordinasi kerjasama yang baik sehingga kita sudah bisa mencapai 60% lebih. Dan ini tentu kerjasama dari semua pihak. Namun masih ada beberapa kendala yang kami hadapi dalam hal pelaksanaan vaksinasi ini karena adanya berita-berita hoaks yang membuat masyarakat itu masih banyak yang memiliki rasa takut untuk datang ke tempat-tempat vaksinasi. Namun kami terus berupaya untuk memberikan pengertian, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa berita-berita yang mereka dengar di melalui media sosial maupun TV-TV dan media cetak itu adalah tidak benar. Pemerintah Provinsi Papua Barat menargetkan hingga akhir November 2021 pelaksanaan vaksinasi mencapai 50%. Untuk data saat ini, jumlah masyarakat yang sudah divaksin di Papua Barat baru 38,5%. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Wakapolres Manokwari mengajak semua pihak harus bersinergi dalam mendukung pelaksanaan vaksinasi di Kota Manokwari. Demikian dikatakan Wakapolres Manokwari Kompol Agustina Sineri kepada wartawan. Ia mengatakan masyarakat di Manokwari semakin hari mulai ada perkembangan dalam melakukan vaksinasi. Memang hal ini perlu disosialisasi dari semua pihak, dengan memberikan penjelasan yang baik dan bukan hanya dari pihak kepolisian, tetapi harus dari pemerintah daerah, TNI maupun petugas medis untuk bersama-sama bersinergi kepada masyarakat, sehingga bukan dengan terpaksa masyarakat datang untuk divaksin, namun dengan kesadaran sendiri datang ke tempat-tempat pelayanan vaksinasi demi tetap menjaga kesehatan terhadap bahaya virus COVID-19. Orang asli Papua ya yang mungkin kami lihat bahwa semakin hari mereka semakin ada perkembangan. Artinya memang ini butuh sosialisasi dari kita semua, butuh penjelasan yang baik dari kita semua, bukan hanya dari pihak kepolisian dalam hal ini mungkin Polda Papua Barat, kemudian juga Polres Manokwari, tetapi harus dari kita semua. Kita semua bersinergi, baik dari pemerintah, baik dari TNI, baik dari Polri. Artinya pemerintah dalam hal ini yang berkompeten. Di sini mungkin dari rumah sakit, dari pihak medis, yang kita harus bersama-sama untuk bersinergi, memberikan penjelasan, memberikan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat, sehingga bukan karena terpaksa, tetapi mereka dengan kesadaran sendiri mau menghadiri tempat-tempat di mana dilaksanakan vaksinasi. Wakapolres menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terlena setelah divaksin dan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan saat sedang berada di luar dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, tingkat kesembuhan COVID-19 di Papua Barat mencapai 98,3% dengan jumlah kematian dari total kasus positif sebanyak 391 orang. Sesuai data yang diupdate Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat pertanggal 17 November 2021, perkembangan COVID-19 di Provinsi Papua Barat, 4 orang dinyatakan sembuh COVID-19 yang berasal dari Kabupaten Teluk Wondama 3 orang dan Kota Sorong 1 orang. Untuk total kesembuhan di Papua Barat saat ini mencapai 22.744 orang dengan persentase tingkat kesembuhan di Papua Barat mencapai 98,3%. Sedangkan untuk persentase kesembuhan dari kabupaten kota se-Papua Barat, sesuai data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari tingkat kesembuhan 8.635 orang dengan persentase 99,1%. Kota Sorong tingkat kesembuhan 6.089 orang dengan persentase 98,4%. Kabupaten Teluk Bintuni 1.949 orang dengan persentase 97,9%. Kabupaten Fakfak tingkat kesembuhan 1.535 orang dengan persentase 97,0%. Kabupaten Sorong tingkat kesembuhan 1.247 orang dengan persentase 97,0%. Kabupaten Teluk Wondama tingkat kesembuhan 929 orang dengan persentase 97,7%. Kabupaten Raja Ampat tingkat kesembuhan 937 orang dengan persentase 99,5%. Kabupaten Kaimana tingkat kesembuhan 640 orang dengan persentase 97,9%. Kabupaten Sorong Selatan tingkat kesembuhan 403 orang dengan persentase 93,7%. Kabupaten Manokwari Selatan tingkat kesembuhan 297 orang dengan persentase 98,0%. Kabupaten Tambrau tingkat kesembuhan 70 orang dengan persentase 94,6%. Kabupaten Maibrat tingkat kesembuhan 10 orang dengan persentase 62,5%. Kabupaten Pegunungan Arfak tingkat kesembuhan 3 orang dengan persentase 100%. Dan untuk jumlah kematian dari kasus positif COVID-19 secara keseluruhan sebanyak 391 orang dengan persentase 1,5%. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan bersama Bupati Maibrat Bernard Sagrim dan Ketua BPAM Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andri Kusmofu, meresmikan dan mentabiskan kantor klasis GKI Ayamaru, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Dengan menggunakan pesawat Susi Air, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan bersama rombongan tiba di Bandara Kambuaya untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka peresmian kantor klasis GKI Ayamaru pada tanggal 18 November 2021. Kedatangan orang nomor 1 di Papua Barat disambut oleh Bupati Maibrat Bernard Sagrim dan Ketua DPRD Maibrat serta Sekda Maibrat. Gubernur bersama rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju distrik Ayamaru Timur, di mana kantor klasis GKI Ayamaru berada di pusat peradaban orang A3 di Kampung Kayahai atau Kambuaya. Nampak Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan bersama rombongan disambut dengan tarian adat Maibrat. Sebelum memasuki lokasi peresmian, Gubernur Papua Barat, Bupati Maibrat, Ketua BPAM Sinode GKI diberikan cendramata sebagai ucapan selamat datang. Usai menerima cendramata, Gubernur Papua Barat didampingi Bupati Maibrat, Ketua BPAM Sinode GKI di Tanah Papua, secara bersamaan menekan tombol serine sebagai tanda gedung kantor klasis diresmikan. Saya Gubernur Papua Barat bersama dengan Ketua Sinode GKI Tanah Papua dan juga Bupati Maibrat, Direktur Provinsi Papua Barat dan semua kita akan tandai peresmian kantor klasis GKI Ayamaru dengan ditandai penekanan serene. Dengan demikian kantor klasis ini diresmikan terhormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Prosesi peresmian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Papua Barat dan Ketua BPAM Sinode GKI di Tanah Papua. Kantor klasis GKI Ayamaru dibangun dengan menghabiskan dana senilai 24 miliar lebih. Kantor klasis tersebut dibangun 2 lantai dengan dilengkapi minimarket, kamar penginapan, dan ruang serbaguna yang berada di lantai 3. Michael Jasman, TVRI Papua Barat, melaporkan. Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu, meresmikan Rumah Pastori Jemaat Betel Sauf di Distrik Ayamaru Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu mengatakan, Jemaat GKI Betel Sauf telah mempersembahkan sebuah gedung pastori, rumah tempat tinggal hamba Tuhan yang akan melayani di tengah-tengah jemaat. Menurutnya, meski di tengah kondisi pandemi COVID-19, tetapi jemaat mempunyai keinginan untuk bersama-sama bahu-membahu membangun. Dalam waktu 3 bulan bangunan pastori ini berdiri cukup megah. Peresmian dan pentabisan rumah pastori Jemaat GKI Betel Sauf ditandai dengan pengguntingan pita oleh Ketua Sinode GKI dan Bupati Maibrat, didampingi oleh Ketua Klasis GKI Ayamaru. Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu, sangat mengapresiasi kerja jemaat yang sangat luar biasa, teristimewa untuk pekerjaan Tuhan. Rumah yang akan ditinggal oleh hamba Tuhan pasti akan merasa aman dan nyaman. Dan dalam tempo waktu yang singkat, 3 bulan, boleh mempersembahkan sebuah rumah pastori yang saya anggap ini sebuah rumah pastori yang sangat-sangat luar biasa. Karena jemaat di kota ada yang tidak memiliki pastori sebagus ini. Jemaat di kota tidak semuanya memiliki pastori yang lengkap seperti jemaat Betel Sauf. Luar biasa. Kerja yang luar biasa dan persembahan jemaat yang luar biasa, teristimewa untuk pekerjaan Tuhan. Sementara Bupati Maibrat Bernard Sagrim menyampaikan terima kasih kepada Ketua BPAM Sinode GKI di Tanah Papua yang telah bermitra untuk membangun sumber daya manusia, terutama orang asli Papua di atas Tanah Papua. Menurut Bernard Sagrim, saat ini orang Papua menjadi sorotan penting yang memiliki pikiran yang berbeda-beda terhadap eksistensi dalam NKRI, padahal negara memberikan sepenuhnya. Juga berkolaborasi, bersinergis juga dengan gereja-gereja yang lain, antara gereja, ya, lembaga gereja apa itu di agama lain seperti agama Islam, ya, Hindu, Buddha, lain-lain. Saya berterima kasih untuk Ketua BPAM Sinode GKI di Tanah Papua dengan seluruh jajaran yang sudah bermitra dalam rangka membangun sumber daya manusia, terutama orang asli Papua di atas Tanah Papua. Sebagai upaya untuk menjaga stabilitas keamanan, Bupati Maibrat minta kepada semua pihak menjaga situasi keamanan di Kabupaten Maibrat. Michael Jasman, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, usai peresmian rumah pastori Jemaat GKI Betel Sauf, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pendeta Andrikus Mofu melantik Badan Pekerja Klasis GKI Ayamaru antar waktu periode 2017-2022. Pelantikan Badan Pekerja Klasis GKI Ayamaru berlangsung di Gereja Betel Sauf, Distrik Ayamaru Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat, Rabu 17 November 2021. Pelantikan antar waktu mengangkat dan mengesahkan Penatua Dr. Naomi Neti Howai Sagrim sebagai Ketua Klasis GKI Ayamaru periode antar waktu 2017 sampai 2022. Pendeta Octavianus Kredi, Wakil Ketua Klasis GKI Ayamaru, periode antara waktu 2017 sampai 2022, dan Guru Injil Gerson Howai, anggota Badan Pekerja Klasis GKI Ayamaru, periode antar waktu 2017 sampai 2022. Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu mengatakan, Penatua Naomi Neti Howai resmi dilantik sebagai Ketua GKI Klasis GKI Ayamaru antara waktu periode 2017 sampai 2022, menggantikan almarhum Bastian Blaise Kadit.
Sosok Naomi Neti Howai Sagrim mempunyai pengalaman sejak menjabat sebagai Wakil Ketua Klasis GKI Ayamaru dan memiliki pengalaman di pemerintah yang memperoleh gelar Doktor Ilmu Pemerintahan. Sehingga tidak diragukan lagi menjabat sebagai Ketua Klasis GKI Ayamaru. Menurut Ketua Sinode, pergantian antar waktu sesuai aturan Sinode ketika Ketua Klasis seorang pendeta berhalangan tetap, maka jabatan Ketua Klasis dilanjutkan oleh Wakil Ketua Klasis. Kalau kita ikut jejak perjalanan perempuan yang satu ini, ya, pernah jadi kepala dinas di kota Jayapura, kemudian dapat jabatan di mana-mana, penatua berdoktor. Jadi biar doktornya hebat, tapi penatuanya paling hebat, tepuk tangan di penatua. Ya hari ini dilantik lagi. Siapa pernah mengira dan menyangka? Pernah saya lantik jadi wakil ketua klasis, hari ini lantik lagi jadi ketua klasis. Ya pasti, mungkin tidak lantik jadi ketua sinode, tetap satu ketika mungkin lantik dalam jabatan yang lain begitu. Ada yang tanya, bisa kan? Ketua klasis itu bukan seorang pendeta. Oh bisa. Sementara Penatua Naomi Neti Howai mengatakan, Klasis GKI Ayamaru terdiri dari 21 jemaat mandiri, 2 bakal jemaat dan 15 pos pelayanan serta memiliki 14 pendeta, 1 guru Injil dan 1 guru jemaat dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1087. Selaku Ketua Klasis GKI Ayamaru antar waktu 2017 sampai 2022, Nyonya Naomi Neti mengatakan akan tetap bekerja sama bahu-membahu membangun visi kerajaan Allah yang ada di Klasis Ayamaru, terutama tugas tanggung jawab yang diemban bersama ketua, wakil ketua sekretaris, dan anggota serta pegawai organik gereja yang ada di Klasis GKI Ayamaru. Kami tetap bekerja sama bahu-membahu membangun visi kerajaan Allah yang ada di Klasis Ayamaru, terutama tugas tanggung jawab yang diemban oleh kami, ketua bersama wakil ketua, sekretaris, dan anggota, bersama semua pegawai organik gereja yang ada di Klasis Ayamaru. Di dalam pelayanan kami ini banyak tantangan yang kami lalui, tetapi kami percaya Tuhan yang punya pekerjaan ini tetap menolong kami untuk melakukan pelayanan-pelayanan bagi jemaat Tuhan yang kami layani. Usai pelantikan antara waktu Badan Pekerja Klasis GKI Ayamaru, dilanjutkan dengan syukuran ulang tahun anak terkasih Esterlita Sagrim ke-27 tahun yang merupakan anggota DPRD Provinsi Papua Barat. Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bertalain Rumbiak dan saya Aprilia Nikmur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.